Oke, ya kita mulai ya adik-adik ya. Bisa didengar ya, suara saya sudah jelas ya? Yes, penjelas dokter. Oke, kita mulai. Selamat pagi ya adik-adik semuanya, adik-adik TBM yang baru dan panitia ya. Pagi ini saya mendapat tugas untuk memberikan 3 topik ya, yaitu yang pertama adalah initial assessment, yang kedua adalah bantuan hidup dasar, yang ketiga adalah ATLS ya. Tentunya ketiga ini adalah merupakan tindakan-tindakan yang kita lakukan apabila kita menemukan suatu kasus ataupun kejadian massal ya, kejadian massal yang perlu penanganan tim medis ya. Nah, itu sehingga adik sebagai TBM, tim bantuan medis di Warmadewa ya, harus memberikan pertolongan sebisa mungkin ya, minimal untuk bantuan awal di lapangan untuk korban tersebut. Ya, next slide. Jadi initial assessment itu adalah suatu tindakan awal yang kita lakukan apabila kita menemukan suatu kasus atau kejadian massal gitu ya, bencana alam, apa saja yang kita lakukan apabila kita menerima berita bahwa di suatu tempat ada suatu kejadian. Ya. Tentunya yang pertama yang kita lakukan adalah scan survei. Itu scan survei itu adalah kita melihat secara umum kondisi di lapangan, ya. Jadi kondisi di lapangan apa yang terjadi, apakah memang sungguh-sungguh terjadi suatu bencana alam, ya. Kemudian apa saja masalah-masalah yang ada. Kemudian setelah kita melakukan scan survei di lapangan, kita memilah-milah pasien. Mulai dari pasien yang berat, pasien yang ringan, ya, atau pasien yang tidak perlu tindakan. Nah, itu yang disebut dengan triase. Ya, jadi memilah-milah pasien. Nah, setelah pasien-pasien dipilah, baru kita melakukan suatu primary survey. Ya, primary survey adalah suatu tindakan untuk menilai kondisi seorang pasien ya sehubungan dengan hal-hal yang bisa mengancam nyawa. Ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan secondary survey. Jadi secondary survey itu adalah pemeriksaan pasien secara umum ya, mulai dari kepala sampai dengan ke kaki. Itu yang disebut dengan secondary survey. Kemudian setelah itu kita melakukan evakuasi. Ya, jadi setelah pasiennya stabil, kita lakukan bantuan yang bersifat emergensi, akhirnya pasien itu kita pindahkan atau kita rujuk ke rumah sakit. Nah, jadi itu adalah tahapan-tahapan daripada initial assessment apabila kita menemukan suatu bencana alam. Next. Nah, scan survei ya. Scan survei itu adalah penilaian ya di lapangan apabila kita mendapat berita bahwa ada suatu kejadian di lapangan. Nah, jadi prioritas utama daripada apabila kita turun ke lapangan ya kita juga harus memperhatikan kesehatan kita atau keselamatan kita ya. Jadi scan survei itu terdiri dari yang pertama adalah kita memastikan bahwa keadaan lingkungan ya, bahwa memang di suatu kejadian itu, di suatu tempat itu memang terjadi suatu bencana alam. Ya, kita pastikan kita turun di lapangan ya. Setelah di lapangan, kita pikirkan kemungkinan apa saja yang mungkin bisa kita lakukan di lapangan. Ya, apa yang bisa kita lakukan di lapangan, consider. Kemudian kita observasi, kita lihat kondisinya di lapangan, ya. Apakah tempatnya itu mungkin kita jangkau, apakah tempat itu bisa kita jangkau, kemudian korbannya seberapa banyak korban yang terjadi, kemudian kira-kira dari semua korban itu apakah semua bisa kita lakukan kerjakan sendiri atau kita minta bantuan ke tempat lain. Itu observer. Kemudian kita pikirkan juga think ya. Kita pikirkan
kira-kira apabila kita tidak bisa melakukan suatu bantuan pada tempat lain, tindakan apa yang mungkin kita lakukan? Nah, itu kita mencari alternatif lain apabila kita tidak bisa memberikan suatu bantuan. Next. Nah, setelah kita melakukan suatu penilaian, ya, kita melakukan suatu penilaian di lapangan, kondisi di lapangan itu bagaimana. Nah, baru kita memegang kepada langsung memegang pasien, terutama yang kita utamakan adalah pasien-pasien yang berat. Ya, yang kita lakukan adalah memastikan bahwa seorang pasien, kondisi pasien tersebut, apakah pasien tersebut dalam keadaan sadar atau tidak. Ya, kita bisa lakukan dengan menggoyang bahu pasien. Ya. Nah, apabila pasien tersebut tidak sadar, ya tentunya kita tidak bisa melakukan tindakan sendiri, ya. Nah, kita harus meminta bantuan. Ya. Bantuan kepada teman, bantuan bisa kepada orang sekitarnya, atau bantuan kepada pelayanan medis ke rumah sakit UGD atau UGD 118. Ya. Nah, setelah kita meminta bantuan, baru kita perbaiki posisi pasien. Oleh karena kemungkinan kita akan melakukan bantuan hidup dasar. Jadi amankan posisi pasien di tempat yang aman supaya kita bisa melakukan bantuan secara maksimal. Next. Nah itu. Nah setelah kita lakukan primer CP, nah kita melakukan suatu triase. Ya, triase ini adalah kita memilah-milah pasien. Jadi kita pilah-pilah pasien ya karena apabila terjadi bencana alam yang cukup banyak, tentunya pasien itu banyak sekali. Jadi kita bingung kadang-kadang mana yang harus didahulukan diambil, mana yang bisa di belakangan diambil, atau mana yang perlu tindakan segera, mana yang bisa ditunda, mana yang harus dirujuk. Nah biasanya kita bingung kita menentukan kalau terlalu banyak pasien. Nah disinilah fungsi daripada triase untuk memilah-milah daripada pasien dan kemampuan yang kita miliki. Ya. Jadi pasien itu dipilah-pilah, kemudian pemilahan itu diklasifikasikan berdasarkan ada istilahnya multiple casualties, ya, multiple casualties. Jadi multiple casualties ini adalah apabila lebih dari satu pasien, jadi pasiennya itu tentunya kalau kejadian alam itu banyak pasiennya. Kemudian keparahannya itu, tingkat keparahannya itu bisa kita tangani sendiri. Itu berdasarkan multiple casualties. Jadi kasusnya banyak, kemudian kira-kira kita bisa menangani sendiri. Nah, kalau menemukan kasus seperti ini, ya, yang menjadi prioritas utama kita adalah kasus-kasus yang berat tentunya. Ya, misalnya kasus-kasus yang masalah di airway, di breathing, dan di sirkulasi. Nah, itu adalah multiple casualties. Ya, jadi kasusnya itu lebih dari satu dan kemungkinan kita bisa menghandle semua kasus itu. Sedangkan kalau mixed casualties, ya jumlahnya banyak, tetapi kita tidak bisa menghandle pasien itu karena pasiennya terlalu banyak kan. SDM kita itu terbatas dan kemampuan kita juga terbatas. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah yang pertama kita kerjakan adalah kasus-kasus yang kemungkinan bisa kita kerjakan dan berpotensi untuk hidup. Tetapi kalau umpamanya kasus-kasus yang tidak bisa kerjakan dan tidak berpotensi untuk diselamatkan, ya harus dibelakangkan. Jangan sampai kita menangani pasien sudah jelek, sudah mau meninggal, ya itu dikerjakan terus, tetapi pasien yang perlu ditangani dan berpotensi untuk selamat itu diabaikan. Ya, jadi mubazir tindakan kita. Nah, itu yang disebut dengan
mass casualties. Ya, next. Jadi prinsip daripada triase atau pemilahan pasien itu adalah berdasarkan ancaman nyawa. Ya, tentunya yang kita prioritaskan, yang kita duluan kita kerjakan, duluan kita tolong adalah pasien-pasien yang mengancam nyawa. Misalnya gangguan pada jantung, gangguan pada pernapasan, atau pasien dengan perdarahan, atau pasien dengan syok dan sebagainya. Nah, itu adalah kasus-kasus yang mengancam nyawa yang perlu kita dahulukan. Kemudian berdasarkan derajat keparahan cedera. Misalnya kalau ada pasien umpamanya ada perdarahan yang hebat, ya, luka terbuka umpamanya, ya luka terbuka tentunya perdarahannya akan banyak. Nah, itu lebih didahulukan daripada luka tertutup. Jadi ini luka yang misalnya satu patah tulang terbuka, satu patah tulang tertutup. Ini sama-sama ada patah tulangnya. Tetapi yang kita dahulukan tentunya adalah patah tulang yang terbuka. Artinya patah tulang yang dengan luka terbuka. Oleh karena pada kasus-kasus tersebut akan terjadi perdarahan yang hebat. Kalau kita biarkan, pasiennya akan menyebabkan shock. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah kemungkinan bertahan hidup. Ya, tentunya yang kita prioritaskan adalah pasien-pasien yang kemungkinan bertahan hidup. Jangan seperti saya sampaikan itu kita menangani pasien tetapi pasien sudah hampir mati ditangani. Jadi sia-sia kita menangani kasus seperti itu. Ya, jadi yang kita prioritaskan pasien yang berat tetapi kemungkinan hidupnya itu lebih besar. Ya. Dan prinsip yang lain adalah kita pikirkan juga faktor waktu, jarak, dan lingkungan. Next slide. Nah, itu adalah pertimbangan-pertimbangan mana yang didahulukan, mana yang tidak. Nah, setelah itu pasien itu harus dipilah-pilah. Nah, untuk pasien yang kalau sudah dipilah, ya pasien itu kita berikan label. Ada label berwarna hitam, ada merah, ada kuning, dan ada yang berwarna biru. Ya, ada yang berwarna biru atau hijau. Ya, ini disebut dengan tag triase. Ya, tag triase. Jadi label ini biasanya ditaruh di tangannya di seperti jam tangan itu, ya. Seperti jam tangan itu ditaruh di pergelangan tangan, ya. Ditaruh pergelangan tangan label itu sehingga kita bisa mengidentifikasi pasien tersebut. Yang berwarna hitam adalah pasien yang sudah meninggal biasanya atau prioritas 0. Pasiennya sudah meninggal atau tidak mungkin ditangani atau pasien yang hampir meninggal. Itu adalah labelnya hitam atau prioritas 0. Kemudian warna merah itu adalah prioritas pertama. Jadi prioritas pertama itu kasus-kasus yang masalahnya adalah masalah yang mengancam nyawa. Misalnya kasus yang ada sumbatan jalan nafas, ya, terjadi udim faring atau udim laring, kemudian masalah breathing, pernapasan, ada perdarahan di rongga dada, atau pasien dengan perdarahan yang hebat, ya, atau pasien dengan henti jantung atau henti nafas. Nah, itu yang merah. Kemudian yang kuning adalah peserta dengan prioritas yang kedua. Jadi prioritas yang kedua ini adalah yang luka tetapi lukanya itu berat tetapi tidak mengancam nyawa. Ya, misalnya pasien dengan patah tulang tertutup. Ya, atau luka tetapi lukanya tidak terlalu berat. Ya, itu adalah kuning. Yang berikutnya adalah yang berwarna hijau. Ya. Warna hijau ini adalah pasien-pasien yang tidak melakukan penanganan yang segera. Misalnya pasien-pasien yang lecet umpamanya, ya bisa belakangan. Ya, next. Nah, ini adalah jadi prioritas 0, pertama, kedua, ketiga. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Ya, next. Nah,
Setelah kita melakukan triase, setelah kita melakukan memilah-milah pasien, ya, baru kita melakukan sekarang adalah namanya primary survey. Jadi primary survey tadi adalah primary survey. Jadi primary survey adalah penilaian awal, ya, terhadap pasien untuk memperbaiki masalah yang mengancam nyawa. Jadi kita menentukan kira-kira mana pasien-pasien yang emergensi atau tindakan segera yang harus ditangani segera yang mengancam nyawa. Nah, ini harus kita lakukan dengan primary survey. Ya, urutannya adalah ada istilahnya DR ABCDE. DR ABCD atau dokter ABCDE, ya. DR ABCD. D-nya adalah danger, ya. R-nya adalah rescue, ya. A-nya adalah airway, ya. B-nya adalah breathing, ya. C-nya adalah sirkulasi, D-nya adalah disability, E-nya adalah exposure. Next. Nah, kita awali dengan D. Jadi D itu adalah danger rescue. Jadi danger rescue itu adalah kita sebelum kita menyelamatkan pasien, mengambil pasien, kita dulu yang kita selamatkan. Jadi diri kita dulu yang kita selamatkan. Ya. Ada istilahnya 3A. Amankan diri sendiri, amankan lingkungan, amankan pasien. Jadi kalau amankan diri sendiri, jadi kita dulu yang kita amankan. Misalnya kita harus memakai handscoon, kita memakai supaya tidak terkena penyakit-penyakit menular, misalnya pakai kacamata Google bisa, ya, atau pakai baju yang khusus. Jadi intinya kita harus mengamankan diri kita sendiri dengan memakai APD atau alat pelindung diri. Ya. Next. Kemudian, ya. Kemudian respon, ya, adalah dengan memeriksa D tadi adalah danger rescue, yang berikutnya adalah respon. Ya, setelah kita mengamankan diri sendiri, kemudian kita menilai, ya, kesadaran daripada pasien. Jadi penilaian kesadaran pasien itu, ya, dengan cara istilahnya ada AFPU, ya. Yang pertama adalah alert, yang berikutnya adalah respond to verbal, respond to pain, dan respond. Alert itu artinya pasiennya sadar biasa, ya. Kemudian respon V-nya itu adalah respond to verbal. Respond to verbal itu artinya pasien itu memberikan respon apabila kita rangsang dengan verbal atau kata-kata atau suara. Misalnya kita panggil pasien dalam keadaan tidur, kita panggil namanya, biasanya pasiennya akan membuka mata, enggak, atau menjawab. Nah, berarti pasien tersebut ada respon dengan verbal. Kemudian respon to pain. Jadi pasiennya itu memberikan respon dengan kita memberikan rangsangan nyeri. Ya, rangsangan nyeri biasanya kita tekan pada dada atau tekan pada kening atau kita jepit sedikit. Nah, kalau pasien tersebut ada respon, ya, bilang aduh gitu pada waktu kita memberikan rangsangan nyeri, berarti pasien itu ada respon pain. Kemudian yang terakhir adalah unrespon. Jadi pasien sama sekali tidak memberikan respon, baik itu berupa rangsangan verbal maupun rangsangan PIN. Nah, itu adalah beberapa tingkat daripada kesadaran, ya, atau respon secara gampang yang bisa kita nilai. Ini adalah suatu tindakan yang cepat, ya, untuk menilai kesadaran pasien. Berikutnya. Nah, itu adalah N, R-nya itu D, R, sekarang adalah A, ya, airway. Airway itu adalah jalan nafas, ya. Nah, setelah pasien tersebut umpamanya setelah kita nilai bahwa
pasien tersebut tidak sadar atau unrespon, nah yang pertama kita lakukan adalah tindakan kita adalah menilai airway-nya. Ya, jalan napasnya kita nilai. Ya, jalan napasnya apakah bebas atau tidak. Ya. Kalau terjadi sumbatan jalan napas, tentunya pasiennya tidak akan bisa bernapas. Nah, itu akan menyebabkan suatu kematian yang sangat cepat. Sehingga jalan napas itu sangat penting sekali diperhatikan. Nah, untuk pasien yang tidak sadar, ya, pasien yang tidak sadar, biasanya jalan napas itu ditutupi oleh lidahnya sendiri. Jadi pada saat pasien tidak sadar, maka lidahnya itu akan jatuh ke faring posterior. Nah, ini akan menyebabkan obstruksi atau sumbatan jalan nafas. Kalau dibiarkan, pasien tersebut akan menyebabkan suatu kematian. Nah, tindakan kita bagaimana untuk membebaskan jalan nafas karena lidah yang jatuh itu? Yang pertama adalah ada istilah head tilt. Ya, head tilt itu artinya kita memegang dahi seperti gambar di sebelah yang seperti ini, ya. Kita memegang dahi pasien, kemudian didorong ke bawah. Nah, jadi pegang dahi, kemudian dahinya didorong ke bawah. Ini namanya head tilt. Supaya sehingga posisinya ekstensi, posisi leher sama badannya itu lurus ekstensi. Kemudian chin lip. Chin lip itu adalah dengan menekan daripada dagu pasien. Jadi dagu pasien ini ditekan, kemudian ditekan ke atas dia itu. Ya, ditekan arahnya ke atas. Nah, ini disebut dengan chin lift. Ya. Dan kemudian adalah jaw thrust. Jadi jaw thrust itu adalah ibu jari, ya, memegang pada rahangnya bagian atas, ya. Kemudian jari 2, 3, 4, 5 memegang rahang bagian belakang. Kemudian rahang pasien ini diangkat ke atas. Ya, jadi dengan posisi begini rahangnya diangkat ke atas. Ya. Nah, ini kita lakukan biasanya pada pasien tidak sadar dan disertai dengan kecurigaan patah tulang leher pada jaw thrust. Nah, inilah tindakan-tindakan yang kita lakukan apabila pasien tersebut tidak sadar supaya tidak terjadi sumbatan jalan napas. Next slide. Ya. Nah, penyebab yang lain yang menyebabkan terjadi sumbatan jalan napas adalah oleh karena benda asing pada orofaring atau pada faringnya. Benda asing itu bisa berupa muntahan, bisa berupa sikrit, atau bahkan kadang-kadang bisa gigi palsu yang lepas. Nah, itu harus diangkat. Caranya adalah dengan cross finger namanya. Cross finger ini adalah, ya, jadi antara ibu jari dengan telunjuk itu disilang. Ya, ibu jari dan telunjuk disilang, kemudian telunjuk menekan mulut ke atas, sedangkan ibu jari menekan mulut rahang bawah ke bawah. Sehingga mulut pasien terbuka. Nah, setelah mulut pasien terbuka, nah, benda asing tersebut, apakah itu cairan atau muntah, kita angkat dengan memakai kasah atau has, kita gulung pada tangan tersebut. Ya, untuk mengambil benda asing tersebut. Next. Nah, itu adalah membebaskan jalan nafas. Nah, setelah itu tindakan yang berikutnya adalah B. Tadi A, airway, sekarang B-nya adalah breathing. Breathing itu adalah menilai pernapasan. Menilai pernapasan ada 3 cara, ya, dengan look, melihat, feel, merasakan, listen, mendengarkan. Caranya adalah si penolong, ya. Jadi kepala si penolong berada di atas kepala pasien. Nah, dengan posisi ini si penolong bisa melihat. Jadi si penolong bisa melihat gerakan daripada dada. Apakah dadanya bergerak atau tidak. Kemudian si penolong juga bisa merasakan.
ya, hembusan nafas pada pasien tersebut, yaitu feel, merasakan hembusan nafas. Biasanya kalau pasien bernapas terasa hembusannya hangat gitu ya. Kemudian listen. Listen itu adalah si penolong itu bisa mendengarkan, itu mendengarkan pernapasan pasien atau mendengarkan suara di luar pernapasan atau suara-suara patologis atau suara-suara yang kemungkinan menyebabkan obstruksi jalan nafas. Jadi pasien menilai breathing dengan cara seperti ini, posisinya seperti ini, dan look, feel, dan listen. Next. Nah, apabila pasien tersebut terjadi masalah pada breathingnya, pasiennya tidak bisa bernapas, jadi setelah kita lakukan pembebasan jalan nafas, kemudian kita nilai pernapasannya, ternyata pasien itu tidak bernafas. Ya, nah langsung kita lakukan berikan nafas buatan. Ya, nafas buatan itu ada dari mulut ke mulut seperti ini, ya, dari mulut ke mulut, atau dari mulut ke hidung, atau dari mulut ke stoma. Stoma ini adalah kita membuat saluran nafas lewat trachea namanya, ini stoma. Ya, tapi yang biasa kita lakukan dari mulut ke mulut ini. Ya, next. Ya, nah itu adalah B, breathing. Yang berikutnya adalah sirkulasi. C. Ya, C itu adalah sirkulasi. Ya, pemeriksaan sirkulasi ini adalah pemeriksaan pada denyut jantung atau dengan memeriksa nadi. Ya, dengan pemeriksa nadi atau warna kulit atau dengan kesadaran. Nah ini yang kita periksa. Tetapi yang paling penting adalah pemeriksaan dengan nadi. Jadi ini ya, yang kita periksa biasanya pada orang dewasa yang kita nilai adalah arteri karotisnya. Jadi arteri karotis kita palpasi dengan 3 jari di bagian samping daripada leher. Ya, di bagian samping daripada leher. Itu nanti. Ya, itu yang kita naik. Kalau umpamanya tidak ada denyutan, berarti terjadi masalah pada sirkulasi atau jantungnya tidak berdenyut. Nah, harus segera dilakukan tindakan. Atau bisa juga dari warna kulit umpamanya. Biasanya pasien yang tidak bermasalah dengan sirkulasi biasanya warna kulitnya akan menjadi pucat atau pasiennya tidak sadar. Ya, next. Yang berikutnya adalah disability. Disability ini sama seperti di atas adalah menilai kesadaran. Jadi setelah itu kita nilai lagi kesadarannya. Penilaian kesadaran ya bisa dengan APU yang seperti tadi atau dengan istilahnya GCS. Jadi Glasgow Coma Scale. Jadi GCS ini penilaiannya adalah berdasarkan rangsangan suara, ya, rangsangan nyeri, ya, kemudian rangsangan buka mata. Ada 3 penilaian. Ya, next. Ini adalah derajat kesadaran pasien. Ya, yang pertama adalah kompos mentis. Kompos mentis itu ya sadar biasa, ya seperti kita ini. Ya, jadi kalau ditanya itu pasien bisa ngomong seperti biasa. Apatis itu pasiennya itu ya tidak perhatian dengan lingkungan. Ya, jadi kalau pasien ditanya kadang-kadang jawab, kadang-kadang tidak. Ya, tuh apatis. Somnolen itu pasien dalam keadaan tutup atau menutup mata, ya. Tetapi kalau kita beri rangsangan atau kita tanya, ya biasanya pasiennya akan menjawab biasanya. Ya. Kemudian delirium itu pasiennya itu gelisah itu nggak diam-diam itu. Tangannya dipegang bergerak terus, ya kepalanya nggak diam-diam, itu delirium. Ya. Sedangkan stupor pasiennya itu memberikan respon apabila kita berikan rangsangan nyeri umpamanya. Baru biar memberikan respon. Misalnya responnya itu minimal. Misalnya dengan mengerutkan dahi atau buka mata sebentar dan sebagainya. Itu stupor.
kemudian koma, tidak ada respon sama sekali. Jadi pasien tidak sadar, kita berikan rangsangan apapun, pasiennya tidak ada respon. Itu koma. Ya, next. Nah, selanjutnya adalah E, ya, exposure. Exposure itu adalah kita menilai seluruh daripada kondisi pasien, yaitu dengan membuka seluruh pakaian pasien. Ya, tujuannya adalah supaya kita mengetahui kelainan pasien dari kepala sampai ke kaki. Tetapi juga diperhatikan juga dengan pengangkatan tubuh, jangan sampai terjadi hipotermi. Ya. Next. Nah, setelah kita lakukan primary survey, baru kita lakukan secondary survey. Secondary survey itu adalah melakukan pemeriksaan secara umum pada pasien itu, dari kepala sampai ke kaki. Jadi melakukan anamnesis. Anamnesis itu menanya kejadian, kemudian pemeriksaan kepala, leher, dada, perut, genitalia, otot-otot, dan pemeriksaan saraf. Jadi semuanya diperiksa pada yang tersebut. Ya, next. Nah, setelah itu, ya, setelah pasien stabil, baru kita melakukan evakuasi atau transportasi pasien tersebut. Jadi, selanjutnya setelah kita nilai dan pasien sudah benar-benar kondisinya stabil, baru pasien itu kita kirim ke rumah sakit dari tempat kejadian. Jadi, yang diperhatikan pada waktu pengiriman pasien atau evakuasi adalah safety, keamanan daripada pasien atau keamanan daripada pengirim, itu keamanan lingkungan. Kemudian mobility, bagaimana dengan jaraknya jauh atau tidak, bisa dilalui dengan mobil atau tidak, bisa dilalui dengan kapal laut atau helikopter dan sebagainya. Ya, kemudian medical condition. Nah, apabila kita mengirim pasien, pastikan bahwa pasien itu sudah ditangani mengenai ABC-nya, yaitu airway, breathing, dan sirkulasi itu memang dalam keadaan aman. Ya, baru pasien itu dikirim. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa teknik evakuasi ya. Mungkin ya beberapa bisa adik baca itu di bukunya ya. Mungkin dengan melihat aja adik-adik sudah tahu ini. Next. Nah, ini adalah teknik evakuasi yang tadi itu dengan satu penolong, yang ini adalah 2 penolong ya. Next. Nah, yang ini adalah 3 penolong ya. 3 penolong. Next. Oke. Kita lanjutkan ya. Itu adalah initial assessment ya adik-adik sekalian. Jadi tindakan apa yang kita lakukan apabila kita menemukan kasus di lapangan. Ini adalah penilaian awal. Nah, berikutnya, apabila setelah kita melakukan penilaian awal yang saya jelaskan tadi, apabila pasien tersebut ada masalah, ya, terutama masalah yang paling penting yang kita perhatikan adalah masalah airway, jalan nafas, kemudian breathing pernapasan, kemudian C adalah sirkulasi. Nah, apabila ada masalah tersebut, kita lakukan bantuan. Ya, kita melakukan bantuan yang awal, namanya bantuan hidup dasar. Ya, BHD. Ya, jadi selanjutnya adalah bantuan hidup dasar atau BHD. Jadi bantuan hidup dasar adalah tindakan yang kita lakukan, ya. Jadi tindakan awal yang kita lakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Ya, jadi tindakan awal yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Next. Jadi per definisi BAD adalah kegawat darurat dengan keadaan cedera darurat. Nah, jadi apabila ada pasien ya kecelakaan atau korban bencana alam, ya biasanya apabila dia berat akan terjadi henti nafas atau henti jantung. Jadi nafas dan jantungnya itu nafasnya tidak bergerak, jantungnya tidak berdetak. Nah, apabila terjadi henti nafas
ya, henti jantung ya dalam waktu 3 sampai 8 menit akan menyebabkan suatu kematian. Ya, jadi apabila terjadi henti nafas dan henti jantung berarti peredaran darah ke seluruh tubuh itu ya akan berhenti. Ya akan berhenti peredaran darah ke seluruh tubuh, terutama adalah peredaran darah ke otak dan peredaran darah ke jantung. Nah, apabila otak dan jantung ini ya dalam waktu 3 sampai 8 menit tidak dapat oksigen dari darah tersebut, maka pasien tersebut dipastikan akan meninggal. Nah, untuk mencegah supaya pasien tersebut tidak meninggal, ya kita berusaha untuk memberikan ya napas buatan atau detak jantung buatan supaya terjadi peredaran darah ke seluruh tubuh sehingga kematian bisa dihindari. Nah, itu ya yang disebut dengan bantuan hidup dasar. Next. Jadi, kalau terjadi henti napas atau henti jantung, ya tentunya akan terjadi gangguan aliran darah baik ke jantung maupun ke otak atau ke organ lain. Nah, dalam waktu yang 3 sampai 5 menit ya tidak mendapat bantuan, pasien tersebut akan meninggal. Sehingga perlu kita bantuan berupa BHD, yaitu bantuan hidup dasar. Ya, next. Nah, bagaimana langkah-langkah kita untuk memberikan BHD atau bantuan hidup dasar ini? Ada 7 langkah. Ya, pertama adalah 3A. Mungkin tadi waktu initial assessment sudah dijelaskan sedikit mengenai 3A ini. Ya, kemudian memeriksa kesadaran. Ya, tadi sudah dijelaskan juga ya bagaimana cara memeriksa kesadaran. Kemudian memanggil bantuan, ya hampir sama tadi juga kita memanggil bantuan. Tapi ini lebih spesifik. Kemudian kita melakukan, setelah itu baru kita melakukan tindakan resusitasi jantung paru. Jadi kita membijat jantungnya dan memberikan nafas buatan. Yaitu resusitasi jantung paru. Kemudian kalau kita mempunyai alat namanya automatic external defibrillator, nah kita memasang AED ini, yaitu automatic external defibrillator. Nah setelah itu ya pasien diposisikan dalam posisi mantap istilahnya atau recovery position. Nah setelah itu baru pasien dirujuk. Ya, next. Nah langkah pertama ya 3A yang tadi itu, amankan diri, amankan lokasi, dan amankan lingkungan. Yang terpenting adalah amankan diri. Jadi amankan diri sebelum kita membantu pasien, kita sendiri harus kita amankan. Ya, bagaimana caranya? Ya dengan memakai APD, pasang skun, pasang pelindung kepala, ya pasang Google, pasang dan sebagainya. Ya, memakai APD supaya kita tidak terkena penyakit-penyakit menular. Ya. Kemudian amankan lokasi. Amankan lokasi ini maksudnya kita mencari lokasi yang kondusif untuk melakukan suatu tindakan RJP itu. Ya, misalnya jangan sampai orang berkerumun umpamanya. Ya, supaya kita bisa secara leluasa memberikan pertolongan. Kemudian kalau amankan lingkungan. Ya, jadi menilai risiko bahaya pada tempat kejadian. Misalnya kalau terjadi kebakaran umpamanya, terjadi kebakaran, kemudian kita akan memberikan resusitasi RJP pada pasien, ya amankan dulu pasien dan diri kita itu di tempat yang aman, jangan di tempat yang dekat kebakaran. Jangan sampai kita dan pasien terkena api nanti. Itu amankan lingkungan. Ya, jadi kita mencari tempat yang aman untuk melakukan suatu tindakan. Next. Nah, setelah itu, ya setelah pasien dalam kondisi aman, baru kita periksa. Pastikan bahwa pasien itu dalam keadaan sadar atau tidak sadar dengan penilaian AFU itu. Sudah jelas tadi ya. Alert, freeze, pain, dan unresponse. Next. Nah, apabila pasien tersebut ternyata unrespon, tidak ada respon, berarti pasien tersebut
tidak bernapas, atau henti jantung, ya segera kita memanggil bantuan dulu. Karena kalau umpamanya kita sendiri, tidak mungkin kita melakukan tindakan sendiri. Nah, setelah kita melakukan tindakan, supaya ada petugas rumah sakit yang datang menjemput pasien tersebut. Jadi panggil bantuan bisa memanggil, kalau kita sendiri memanggil orang yang di sekitarnya, atau memanggil tim medis, yaitu ambulan 118. Next. Nah, setelah memanggil bantuan, baru kita langsung melakukan RJP, yaitu ini adalah pokok daripada tindakan kita, yaitu resusitasi jantung paru. Ya, ini pokok tindakan kita ya. Jadi resusitasi jantung paru itu adalah memberikan napas buatan dan memberikan pijat jantung. Ya. Jadi pada waktu RJP itu ada 3 komponen yang kita nilai seperti saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah airway-nya harus aman, airway jalan nafasnya itu harus aman, artinya tidak ada sumbatan di jalan nafas. Oleh karena kalau ada sumbatan di jalan nafas, walaupun kita memberikan nafas buatan, udara yang kita berikan itu tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi rugi kita memberikan nafas buatan. Ya, jadi pastikan bahwa jalan napas atau airway itu adalah dalam keadaan lapang atau aman. Kemudian breathing. Breathing itu adalah pernapasannya. Pastikan bahwa pasien tersebut memang tidak bernapas. Ya, dengan melihat, menilai look, feel, ya, melihat, ya, merasakan, ya, dan mendengar. Ya. Kemudian sirkulasi. Sirkulasi itu adalah dengan memegang arterinya. Ya, pada anak-anak biasanya yang kita nilai adalah arteri brachialis. Sedangkan pada orang tua adalah arteri karotis. Nah, ABC itu yang dinilai. Nah, penilaian ini dilakukan secara simultan. Simultan itu artinya bersamaan. Ya, begitu kita menilai napas, menilai breathing, sirkulasi, airway itu secara bersamaan kita. Ya, sambil kita memegang nadi di leher, kemudian kita lihat jalan napasnya, kemudian kita lihat juga pernapasannya. Nah, kita nilai secara simultan. Nah, apabila dari penilaian secara simultan itu ada masalah, step-step daripada tindakan kita adalah CAB. Nah, stepnya. C-nya itu yang pertama kita lakukan pertolongan adalah sirkulasinya. Jadi kalau memang tidak ada denyutnya nadi, yang kita lakukan tindakan yang pertama adalah melakukan pijat jantung. Nah, setelah itu baru kita melakukan airway, ya, ke A airway, A airway, ya, kita nilai daripada kita memperbaiki daripada saluran napasnya dengan cara ya chin lift atau jaw thrust. Ya, setelah itu baru kita melakukan tindakan breathing. Jadi step pertama adalah periksa CAB. Kalau sirkulasi aman, baru kita step yang ketiga ke airway kita nilai. Ya. Lalu kalau memang airway sudah aman, baru kita ke breathing. Ya, kalau sudah breathing sudah tertangani semua, baru posisi ya, atau posisi mantap atau recovery position. Jadi langkah-langkahnya adalah CAB. Ya, next. Jadi itu CAB. C-nya adalah sirkulasi. Jadi urutannya begitu, Adik, ya. Jadi C adalah urutannya C sirkulasi, A airway, B breathing. Menilai sirkulasi adalah dengan memeriksa nadi. Yaitu nadi itu arteri karotis. Nah, setelah pemeriksaan nadi baru kita membuka jalan napas. Jadi kalau C-nya sudah aman, baru kita membuka jalan napas dengan head in chin lift atau open mouth dengan jaw thrust. Ya.
Kemudian setelah itu baru kita memeriksa pernapasannya dengan look, feel, listen. Ya, itu urutannya. Jadi C, A, B. Dan itu dilakukan secara simultan. Jadi tidak satu patah-patah begitu, tidak satu-satu, tetapi secara simultan. Ya, next. Nah, kita bicarakan satu persatu. Ya, kita bicarakan satu persatu dulu CAB itu. Ya, pertama adalah airway. Jadi adik-adik mungkin sudah tahu, airway itu adalah jalan nafas. Ya, jadi yang menyebabkan terjadinya sumbatan jalan nafas bisa benda asing seperti tadi itu, muntahan, ludah, sekret dan atau pasien tidak sadar. Jadi pasien tidak sadar, jadi lidahnya akan jatuh ke belakang, itu akan menyebabkan obstruksi jalan nafas. Atau ada patah tulang wajah. Nah, patah tulang wajah ini akan juga bisa menyebabkan sumbatan jalan nafas. Kemudian ada fraktur trakea atau patahnya trakea mungkin karena ada benturan dan sebagainya. Ya, nah itu penyebab sumbatan jalan nafas. Selanjutnya, next. Nah, pembebasan jalan nafas sama seperti tadi ya, head tilt, chin lift dan jaw thrust maneuver sudah jelas ya kira ya. Jadi head tilt, tangan memegang dahi, didorong ke bawah, chin lift, tangan memegang dagu, ditarik ke atas, sedangkan jaw thrust maneuver ya, 4 jari di rahang belakang, sedangkan ibu jari di depan di sini. Kemudian tangan kita mengangkat daripada rahang bawah ini ke atas. Ya, next. Kemudian yang tadi juga sama, ini adalah membebaskan jalan nafas apabila ada benda asing, yaitu bisa dengan suction. Suction itu ada alat nanti dijelaskan ya untuk menyedot sekret atau cairan, atau dengan posisi miring. Jadi posisi miring tujuannya apabila pasiennya itu ada sekret, cairan atau muntahan bisa keluar dengan sendirinya, atau kalau pasien tersebut muntah, dia muntahannya itu tidak masuk ke paru-paru, tidak terjadi aspirasi, tetapi bisa keluar dengan sendirinya. Jadi posisi miring atau cross finger yang tadi ya. Jadi ibu jari dan telunjuk dalam posisi silang, telunjuk ibu jari menekan rahang bawah ke bawah, telunjuk menekan rahang atas ke atas ya. Kemudian benda asing dikeluarkan. Next. Nah, ini breathing. Ya, ini adalah menilai dari pernapasan. Jadi look yang dilihat, jadi mata melihat ya. Jadi mata look melihat, yang dilihat adalah gerakan dada. Apakah ada gerakan dada? Kalau ada gerakan dada berarti pasiennya nafas berarti. Kalau nggak ada gerakan nafas dada berarti pasiennya tidak bernafas. Kemudian otot bantu nafas, intersternal, otot intersternal, kemudian otot-otot suprastenal juga ya. Otot bantu nafas apakah berkontraksi atau tidak. Kalau otot bantu nafas itu berkontraksi berarti pasien itu dalam keadaan sesak nafas. Begitu frekuensi nafas dilihat cepat atau lambat ya. Kemudian dengarkan suara nafas. Ada suara nafas atau enggak? Kalau ada suara napasnya normal atau enggak? Ada suara tambahan misalnya ngorok atau bagaimana? Kalau ngorok kemungkinan ada sumbatan jalan nafas ya. Kemudian feel, merasakan daripada hembusan nafas pada pasien tersebut ya. Next. Kemudian selanjutnya adalah memberikan nafas buatan. Nah, jadi ini adalah tahap-tahap memberikan nafas buatan. Jadi kalau pasien tidak bernafas ya, jadi kita harus memberikan nafas buatan. Bagaimana caranya? Jadi posisi penolong tetap di sebelah kanan pasien. Jangan di kiri. Kalau di kiri susah, tetap di kanan pasien. Kemudian posisi pasien dalam keadaan ya chin lift atau chin tilt ya. Jadi dagunya diangkat atau kepalanya didorong ke bawah sehingga lidahnya tidak jatuh ke belakang sehingga tidak terjadi obstruksi jalan nafas. Sehingga pada waktu kita memasukkan nafas tidak ada hambatan ya. Kemudian tutup hidung pasien. Jadi hidung pasien harus ditutup karena kalau kita membuka hidung pasien udara akan keluar ke hidung
Jadi udara tidak masuk ke paru, malah keluar lewat hidung. Kemudian buka mulut pasien, ya. Kemudian tarik nafas. Jadi si penolong menarik nafas dulu, ya. Tarik nafas, kemudian baru semprotkan nafas kita dari mulut ke mulut. Ya, dari ke mulut ke mulut. Nah, setelah kita menyemprotkan nafas kita, lihat dadanya. Apakah mengembang nggak? Naik nggak dadanya? Kalau mengembang dadanya, berarti udara yang kita masukkan ke paru, udara yang kita masukkan berarti dia masuk ke paru. Ya, kalau tidak mengembang, kalau tidak terangkat dadanya, berarti udaranya tidak masuk ke paru. Ya, bisa disebabkan karena hembusan nafas kita kurang kuat atau bisa disebabkan oleh karena masih ada sumbatan jalan nafas. Makanya kita lihat ya dadanya naik apa enggak, terangkat apa enggak. Ya. Tuh, ya. Itu adalah dari mulut ke mulut. Next. Nah, di samping dari mulut ke mulut, ada juga teknik dari mulut ke masker. Jadi kalau adik-adik mempunyai masker, ini namanya masker ya, alat. Jadi alat ini bagian yang maskernya ini ya ditempel pada hidung atau mulut pasien, kemudian pasiennya itu memberikan napas lewat ujung sini. Ya, jadi tidak mulut ke mulut. Jadi dari mulut ke masker. Next. Nah, napas buatan berikutnya ada dari mulut ke alat. Alat ini adalah namanya bag valve masker, ambu bag istilahnya. Jadi ini adalah salurannya, ini adalah pompa. Ya, pompa. Jadi sebaiknya dilakukan oleh 2 orang. 1 orang memegang masker, yang 1 orang adalah memompa. Ya, dengan memompa ini maka udara luar akan masuk ke dalam pernapasan sini ya. Jadi biasanya dipakai udara luar, ini lubang nih, udaranya dari luar masuk ke sini, atau bisa juga pakai oksigen. Oksigen dimasukkan lewat belakang di sini juga. Ya, itu cara memberikan pernapasan. Next. Nah, itu adalah memberikan bantuan napas. Yang lebih penting lagi adalah sirkulasi, memberikan pijat jantung. Ya, memberikan pijat jantung sirkulasi. Jadi dinilai dulu ya. Jadi nilai dulu ya bahwa pastikan bahwa pasien tersebut tidak ada nadinya tidak teraba nadinya, baik arteri brachialis pada anak-anak ataupun arteri karotis pada orang dewasa. Ya. Untuk menentukan arteri karotis yang pertama adalah kita tentukan dulu ini adalah midline, tracheanya ini di tengah-tengah midline, kemudian 1 sampai 1,5 di bagian pinggir daripada trachea itu kita raba di sini kita raba ya setinggi ya sekitar 1,5 sampai 1 cm ini ya di pinggirnya ini di sini. Nah, inilah arteri karotis. Ini kita raba. Ya. Nah, apabila pada arteri karotis tersebut tidak ada denyutan, maka langsung kita lakukan pijat jantung. Next. Nah, pijat jantung. Nah, bagaimana caranya? Ya. Caranya adalah ya baringkan korban di alas keras. Jadi pastikan bahwa pasien berbaring dalam alas keras sehingga pada waktu kita memberikan tekanan pada jantungnya itu benar-benar bagus hasilnya. Ya. Dan tetap penolong berada di kanan pasien tetap, jangan di kiri pasien, ya. Nah, di kiri pasien. Posisi melakukan pijatan, ya, posisi tangan kita adalah di 2 jari di atas processus siphoideus. Jadi processus siphoideus itu adalah batas bawah daripada tulang sternum. Ya. Jadi kita tentukan dulu batas bawah tulang sternum, kemudian 2 jari di atas daerah itu. Jadi 2 jari ini, ya. Nah, itulah tempat pijitan kita nanti. Dan tempatnya adalah di tengah-tengah sternum. Jadi di tengah sternum, ya, kemudian 2 jari bagian bawah, paling bagian bawah daripada
sternum. Ya, nah disinilah tempat dari kita melakukan pijatan. Ya, di sini. Ya, next. Tempatnya di sana. Nah, bagaimana posisi tangan? Posisi tangan begini. Ya, biasanya tangan kanan di bawah. Ini tangan kanan di bawah. Tangan kiri ada di atas tangan kanan. Ya, coba adik-adik praktekkan sekarang coba ya di rumah masing-masing. Tangan kanan di bawah, tangan kiri berada di atas tangan kanan. Kemudian jari-jari tangan kiri itu masuk di antara jari-jari tangan kanan. Ya. Jadi jari-jari tangan kiri masuk di antara jari-jari tangan kanan. Ya. Tuh. Kemudian ya, tangan kanan ini bagian telapak tangan ini ya, bagian telapak tangan ini ditempelkan di titik sternum yang tadi itu. Nah, ditempelkan titik sternum itu. Jadi posisi penolong ini adalah sepertinya begini nih, tegak lurus begini ini posisi ya. Jadi seperti apa namanya ini posisinya seperti ini ya, mentimpu bukan ya. Tipu. Kemudian ini harus tegak lurus ya. Kemudian ini juga lurus. Pada waktu memberi pijatan ini tidak boleh menekuk fleksinya atau sikunya ini nggak boleh menekuk. Karena pijatan yang kita berikan adalah dengan berat badan, bukan dengan gerakan tangan ini, tetapi dengan gerak badan begini pijatan yang diberikan itu, ya, dengan berat badan. Jangan sampai siku ini menekuk. Kalau siku ini menekuk, jadi pijatan yang kita berikan bukan dengan berat badan, ya, tapi dengan kekuatan tangan jadi berikan. Yang benar adalah dengan berat badan. Makanya tangan ini harus lurus, ya, tangan ini harus lurus, tidak boleh menekuk. Oke, tuh. Nah, lakukan pijatan. Jadi pijatan dilakukan. Jadi pijatan dilakukan secara adekuat. Jadi meyakinkan gitu ya, secara adekuat. Kemudian kedalaman pijatan itu antara 3,5 sampai 4 cm. Artinya maksudnya kedalaman pijatannya itu tangannya ini ya, tangannya ini kira-kira masuk ya pada waktu kita memberi pijatan itu masuk sampai 3,4 sampai 4 cm. Ya. Tangan kita itu masuk pada waktu memberikan pijatan. 3,4 sampai 4 cm kita masukkan. Ya. Tuh. Ya. Kemudian pijatan kompresi atau pijat jantung diberikan 30 kali. Setelah itu baru diberikan 2 kali nafas buatan. Jadi perbandingannya adalah 30 pijat jantung, ya, kemudian 2 kali nafas buatan. Jadi 30 banding 2. Itu untuk satu penolong. Kalau dilakukan oleh 2 penolong, 15 kali kompresi atau pijat jantung, 2 kali nafas buatan. Ya, next. Nah, setelah dilakukan BHD, ya, pijat jantung, ya, baru kita kalau memang kita mempunyai alat, ya, membawa alat atau alatnya sudah datang, baru kita memasang AED ini, automatic external defibrillator. Nah, ini alatnya di sini. Ini elektrodonya dipasang di sini di dada bagian kiri kanan, ya. Kemudian di sini dipasang, kemudian ini disambungkan dengan mesin AED di sini, ya. Nah, mesin AED ini akan otomatis dia akan bisa menilai apakah dia perlu memberikan kejutan listrik atau tidak. Ya, jadi kita mengikuti instruksi daripada mesin ini saja. Ya. Jadi tujuan daripada AED ini adalah memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung. Ya, next. Nah, setelah itu baru kita posisikan pasien dalam posisi recovery posisi. Setelah kita lakukan tindakan, posisi dalam posisi begini recovery. Tahapannya ini ya.
miring kan ya, tangan di sini miring. Nah, terakhir posisinya begini ya. Jadi posisi miring, kaki kaki ya, kaki yang di bawah itu lurus, kaki yang di atas ini nekuk 90 derajat ya. Kemudian tangan ini begini posisinya ya. Ini adalah posisi recovery mantap ya. Dengan posisi ini berarti posisi pasien dalam keadaan aman. Ya, next slide. Nah, terus sampai kapan kita melakukan RJP ini, resusitasi jantung paru ini? Nah, RJP dihentikan apabila apabila pasien sudah ada respon. Responnya bagaimana? Sudah ada denyut nadi, kemudian pasien sudah bernapas. Atau petugas yang lebih ahli sudah datang, misalnya petugas kesehatan dari rumah sakit sudah datang, petugas yang ambulan sudah datang, berarti harus diganti sama beliau karena petugas yang pertama sudah capek atau dia memang lebih ahli dari adik-adik sekalian, ya. Atau petugasnya sudah lelah, jadi adik-adik sudah lelah melakukan RJP. Jangan sampai adik melakukan RJP, ya, akhirnya adik sendiri yang kolap, ya. Jadi petugas sudah lelah. Atau pasien sudah meninggal, ada lebam mayat atau kaku mayat. Jadi itu kapan RJP dihentikan. Ya. Next slide. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah video ya. Kita tayangkan sebuah video. Saya ambil dari YouTube ini ya. Jadi video bagaimana melakukan kalau kita menemukan pasien dengan gagal nafas, bagaimana kita melakukan RJP. Oke, silakan. Bantuan hidup dasar adalah pertolongan pertama yang diberikan kepada orang yang mengalami trauma atau penyakit yang mengancam nyawa sampai perawatan medis dapat diberikan di fasilitas kesehatan. Henti jantung atau cardiac arrest merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Menurut American Heart Association, setiap 2 menit terdapat 1 orang yang meninggal karena penyakit ini. Henti jantung dan henti napas dapat mengganggu transport oksigen ke otak. Tanpa asupan oksigen ke otak selama 4 menit, sel-sel di otak akan mulai mati. Kematian dapat terjadi dalam 7-10 menit. Tanya itu kenapa? Ada orang jatuh? Ya ampun. Pak, kenapa ini? Kenapa? Nggak tahu dia dulu jatuh. Bantuan hidup dasar pertama-tama dimulai dengan melakukan 3A. Amankan diri, amankan korban, dan amankan lingkungan. Pak, Bu, perkenalkan saya Kanya, ini teman saya Clara, kami berdua adalah mahasiswa FKUI yang sudah terlatih dalam menangani hal ini. Apakah kami diizinkan untuk menolong Bapak ini? Oh iya, cepet ya. Makasih ya Pak, Bu, mohon jaga jarak terlebih dahulu. Ya, lo udah handscoon nggak? Hah? Nggak ada. Amankan diri jika memungkinkan dengan memakai alat pelindung diri atau APD. Setelah itu, periksalah kesadaran korban dengan AFU. AFU dimulai dengan A, alert. Inspeksi dan cek apakah korban sadar atau tidak. Jika tidak, maka V, voice. Lihat apakah korban bereaksi terhadap rangsang suara. Jika tidak, maka U. Jika korban tidak merespon sama sekali, berarti ia tidak sadar atau unresponsive. Pak. Clara, telepon ambulan deh. Telepon Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu atau SPGDT 119 di nomor-nomor berikut. Halo, iya saya Clara, mahasiswa FKUI. Saya menemukan Bapak berumur 35 tahun. Pada saat melakukan SPGDT, perkenalkan diri, jelaskan biodata korban, situasi dan kejadian, posisi korban, apa yang akan Anda lakukan sebagai penolong, tanyakan berapa lama ambulans akan datang, dan berikan nomor Anda agar dapat dihubungi. Kemudian, lakukan primary survey dengan memeriksa CAB. Periksa C, circulation.
Cek nadi korban di arteri karotisnya. Raba dengan 2 atau 3 jari lateral dari jakun. Lakukan maksimal 10 detik. Jika nadi tidak teraba, maka langsung lakukan resusitasi jantung paru. Jika nadi teraba, maka cek airway-nya. Jika korban tidak ada tanda cedera servikal seperti memar pada leher, maka lakukan head tilt chin lift dan open mouth. Dongakkan kepala korban dan tarik bagian dagu sehingga mulut terbuka. Jika terdapat tanda-tanda cedera servikal, maka lakukan jaw thrust agar cedera servikal korban tidak bertambah parah. Letakkan jari kelingking di ujung mandibula korban dan ketiga jari lainnya di sebelah garis rahang korban. Letakkan jempol di dagu korban dan dorong rahang bawahnya ke depan. Hal ini mengakibatkan rahang korban terdislokasi sehingga jalur nafas terbuka. Setelah mulut korban terbuka, lihat apakah ada obstruksi pada jalan napasnya. Kemudian B. Breathing. Cek pernapasan korban. Lakukan dengan look, feel, dan listen. Lihat apakah dada korban mengembang, rasakan apakah korban menghembuskan udara, dan dengar apakah korban bernafas atau tidak. Melakukan resusitasi jantung paru dengan cara lakukan kompresi dada dengan kedua tangan dikunci satu sama lain. Posisi badan harus tegak, tangan lurus 90 derajat dengan tubuh korban, dan tangan tidak menekuk. Prinsip kompresi dada ada 4, yaitu push fast 100-120 kali per menit, push hard dengan kedalaman 5-6 cm, complete recoil, yaitu dengan membiarkan dada mengembang sepenuhnya sebelum melakukan kompresi selanjutnya, dan minimal interruption, lakukan kompresi dada secara kontinu tanpa disrupsi. Setelah melakukan kompresi, berikan rescue breathing sebanyak 2 kali dengan melakukan Ada masalah nggak? Kalau ada masalah, ya. menutup hidung korban, menghembuskan udara perlahan ke mulut korban sembari melihat apakah dada korban mengembang atau tidak. Kompresi dada dilakukan sebanyak 5 kali siklus. Satu siklus terdiri dari 30 kali kompresi dan 2 kali rescue breathing atau bantuan. Kalau sudah mengembang, jika pasien tidak tersadar atau nadi masih tidak teraba, lakukan kembali 5 siklus. Jika nadi teraba kembali atau korban tersadar, posisikan korban di recovery position. Posisi ini mencegah obstruksi saluran nafas. Tuan, udah ada nadinya nih. Oh ya udah kalau gitu langsung recovery position aja. Setelah itu, cek kondisi korban dengan primary survey setiap 2 menit sekali sembari menunggu ambulans datang. Kompresi dada terus dilakukan sampai terdapat indikasi untuk berhenti, yaitu 1. Korban sadar atau kembali bernafas. 2. Penolong yang lebih ahli atau ambulans telah datang. 3. Penolong kelelahan. 4. Muncul tanda-tanda kematian irreversibel pada korban, seperti lebam mayat dan kaku mayat. Tidak hanya henti jantung dan henti nafas, trauma, perdarahan, dan kegagalan daruratan lainnya juga dapat mengancam nyawa korban. Dengan memberikan bantuan hidup dasar, maka orang tersebut diharapkan dapat bertahan hidup sampai mendapat perawatan yang memadai. Oleh karena itu, setiap orang harus bisa melakukan bantuan hidup dasar karena hal ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup seseorang. Oke, next. Oke, adik-adik sekalian, ya. Jadi itu adalah video, ya, dari pasien, ya, video bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar, ya. Jadi itu saya ambil dari YouTube-nya TBM di FKUI, ya. Untuk selanjutnya, ya, bagaimana panitia?
lagi berapa menit ya? Ada waktu, ada lagi satu session lagi untuk ATLS. Mungkin ATLS-nya secara garis besar aja saya sampaikan. Bisa dilanjutkan ya? Halo dokter. Ya. Oke, adik-adik sekalian kita lanjutkan ya mengenai ATLS. ATLS itu adalah Advanced Traumatic Life Support. Jadi ATLS itu sejarahnya ini adalah sebenarnya dari Amerika itu ya. Jadi ahli bedah di American Kulit Association, American Surgery Kulit Association ya, melakukan suatu workshop. Ya, workshop. Halo dokter, Ya. maaf sebelumnya menyela dok. Nah, Ya, ini dokter, untuk ATLS-nya Niki lagi 49 menit ada waktu, sudah termasuk tanya jawab dokter. Ya, siap. Ya paling nggak sampai 30 menit lah ini. Iya dokter, terima kasih. Ya, makasih. Ya. Ya, ini dari Amerika mengadakan suatu workshop. Tujuannya adalah bagaimana melakukan suatu tindakan ya, terutama untuk kasus-kasus yang emergensi. Jadi tindakan ATLS ini biasanya dilakukan di rumah sakit oleh tenaga-tenaga yang sudah profesional, misalnya dokter atau dokter spesialis. Jadi secara garis besar akan saya sampaikan ya, supaya adik-adik tahu aja apa itu ATLS ya. Next. Yang pertama adalah intubasi endotracheal tube. Jadi intubasi endotracheal ini adalah pemasangan endotracheal tube. Ini namanya endotracheal tube. Ini kayak pipa ya. Kayak pipa ini dimasukkan ke dalam mulut, kemudian masuk ke orofaring, kemudian masuk ke trachea. Ya. Kemudian di sini ada balon. Setelah masuk ke trachea, balonnya akan dikembangkan untuk memfiksasi supaya tidak lepas endotracheal tube ini. Tujuannya adalah untuk ventilasi dan oksigenasi terjamin ke dalam paru-paru. Jadi supaya tidak ada masalah di trachea untuk ventilasi dan oksigenasi tersebut. Kemudian adalah mencegah terjadinya aspirasi. Jadi kapan dilakukan pemasangan intubasi endotracheal ini adalah apabila pasien tidak bisa bernapas misalnya, hilangnya refleks napas. Jadi dipasang endotracheal atau terjadi sumbatan jalan napas, dipasang atau tindakan pencegahan apabila terjadi masalah jalan napas. Ya, next. Nah, ini adalah bagaimana cara pemasangan. Ini adalah alat ya, alat untuk memasang endotracheal tube ini ya. Ini alatnya ya, namanya laringoskopi. Jadi laringoskopi ini dimasukkan ke dalam mulut sampai ke trachea sampai laring, kemudian diangkat ya, kemudian baru dimasukkan endotracheal tube tadi itu dimasukkan lewat mulut, orofaring, kemudian dia masuk ke trachea. Jadi masuk ke dalam trachea di sini sehingga udara ini ya, udara dari luar ke dalam ini melewati endotracheal tube ini. Ya, melewati endotracheal tube ini masuk di sini ya, apabila terjadi. Jadi kemudian setelah masuk baru ini dikembangkan. Ini ada balon. Ini dikembangkan balonnya dengan udara. Tujuannya adalah untuk memfiksasi supaya endotracheal ET ini tidak terlepas. Ya, ini adalah gambar bagaimana orang memasang endotracheal tube. Ya, ini. Oke, next. Kemudian alat berikutnya adalah pemasangan oropharyngeal airway atau gudel istilahnya. Ini oropharyngeal, ini gudel namanya. Gudel atau oropharyngeal tube. Jadi ada yang kecil, ada yang sampai besar, tergantung daripada umur pasien tersebut. Tujuannya adalah biasanya pada pasien dengan tidak sadar, biasanya terjadi lidahnya itu akan jatuh ke belakang, ya, sehingga terjadi obstruksi jalan napas. Nah, supaya lidahnya tidak masuk ke belakang, maka dipasanglah gudel ini. Tujuannya adalah untuk menyangga lidah dan supaya, nah seperti ini, nah, jadi ini adalah lidah.
yang merah lidah. Nah, apabila sudah terpasang endotracheal tube, maka udara ini akan masuk melalui bagian saluran daripada gudel ini. Ya, ini. Udara akan masuk lewat sini. Ya, next. Nah, yang berikutnya adalah suctioning. Suctioning ini adalah tindakan untuk mengeluarkan benda asing yang ada di dalam mulut yang menyebabkan terjadinya sumbatan jalan nafas kita. Misalnya untuk mengeluarkan sekret atau muntahan, ya, atau ludah yang cukup banyak sehingga bisa menyebabkan sumbatan pada jalan nafas ini. Ya, ini adalah berupa selang kecil, ya. Kemudian selang kecil ini dimasukkan ke dalam, dihubungkan dengan pipa ini. Kemudian ini adalah mesinnya, mesin penyedotnya ini, ya, mesin penyedot. Jadi mesin penyedot nanti setelah disedot, ya, cairan disedot lewat selang ini, kemudian masuk lewat selang ini, kemudian nanti mengumpul ke tabung ini. Jadi suction itu jadi menyedot cairan yang ada pada trachea atau mulut atau nasofaring. Ya, next. Nah, tindakan berikutnya adalah krikotiroidotomi. Ya, apabila kita tidak bisa melakukan suatu intubasi atau pemasangan endotracheal tube, ya, kita bisa melakukan krikotiroidotomi. Ya, krikotiroidotomi itu adalah membuat saluran pernafasan, ya, membuat saluran pernafasan. Jadi apabila terjadi obstruksi sumbatan jalan nafas pada orofaring, kita supaya pasien tersebut bisa bernapas, kita bisa membuat suatu saluran nafas lewat, ya, krikotiroidotomi. Jadi krikotiroidotomi itu ada dua, ada yang dengan memakai jarum, ya. Jadi ini adalah jarumnya, ya. Jarum ini dimasukkan ke dalam, ya, ditusukkan ke membran krikotiroidotomi, ya, di bawah kartilago krikotiroidotomi ini, ya. Ini ada suatu membran di sini, kemudian jarum ini ditusukkan di daerah membran tersebut. Kemudian setelah ditusukkan, nah, udara ini dilepas, kemudian udara akan keluar lewat jarum ini. Ya, ini adalah tindakan yang sangat emergensi sekali. Ya, apabila terjadi sumbatan pada saluran nafas bagian atas. Ya, next. Nah, yang berikutnya adalah surgical krikotiroidotomi. Surgical krikotiroidotomi adalah tindakan bedah, ya, tindakan bedah dengan membuat saluran pada kriko tadi. Jadi saluran dibuat, jadi di sini dibuat saluran pada kartilago di bawah daripada kartilago tersebut, ya. Jadi daerah ini diiris, dilakukan irisan sedikit, ya. Kemudian di bawah kartilago, ya, ke bawah kartilago itu diiris, dibuka, kemudian dipasang alat saluran. Namanya ini adalah tracheostomi, ya. Kanul tracheostomi dipasang ke sini. Ya, alat ini dimasukkan. Jadi pasien itu bernapas lewat saluran ini. Ya. Jadi pasien bernapas lewat saluran ini. Ya. Jadi ini lebih permanen daripada needle krikotiroidotomi, ya. Next. Nah, yang berikutnya adalah needle thoracosintesis. Jadi thoracosintesis itu adalah tindakan untuk mengeluarkan udara atau cairan yang di dalam kafum paru, ya, di dalam rongga dada atau kafum torak. Jadi caranya adalah dengan menyedot, ya, memasukkan jarum ke dalam kafum torak, ya, memasukkan jarum ke dalam kafum torak. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan udara atau cairan yang ada di dalam kafum torak. Oleh karena apabila ada udara atau cairan di dalam kafum torak, maka paru-paru tidak akan bisa mengembang.
Ya, apabila paru-paru tidak bisa mengembang, maka akan tidak ada pertukaran udara antara oksigen dengan CO2, jadi tidak akan terjadi ventilasi. Ya, nah ada dua cara. Yang pertama adalah ada dengan pada pasien dengan pneumotorak. Tension pneumotorak ini adalah pasien dengan ada udara di dalam rongga dadanya dan udaranya bertambah banyak. Setiap pasien bernapas, udaranya semakin banyak. Semakin pasien bertambah, udaranya akan semakin banyak di dalam kafum torak. Sehingga pasien tersebut akan terjadi sesak. Nah, udara tersebut harus dikeluarkan dengan cara memasang jarum di mid clavicula ICS 2. Mid clavicula artinya pertengahan daripada pertengahan daripada clavicula. Ya, titiknya kita lakukan insersi adalah ini adalah ICS 1, ini adalah ICS intercostacipis, ICS intercostacipis ya. ICS 1, ICS 2. Di sini ya, di sini ada ICS 2, kemudian mid clavicula, tengah-tengah clavicula adalah ini, mid clavicula adalah ini. Jadi di sini kita tusuk. Ya, tusuk dengan jarum. Kemudian udara akan keluar lewat jarum tersebut. Ya, itu adalah tindakan emergensi. Next. Nah, apabila dalam kafum torak itu isinya cairan, nah cairan isinya, maka bisa juga disedot dengan cara ya pakai jarum juga seperti ini. Ya, titiknya adalah tempat kita melakukan insersi jarum, memasukkan jarum adalah batas antara udara dan cairan di linea ya mid clavicula. Jadi kita tentukan dulu di mana batas antara udara dengan cairan ya, itu adalah garis lintangnya, garis horizontalnya, garis melintangnya adalah mid clavicula. Mid scapula di sini. Nah, di sini kita lakukan tusukan. Ya. Kemudian kita sedot jarumnya ya sehingga cairannya akan keluar lewat sini. Next. Kemudian tube torakotomi. Tube torakotomi ini sama seperti tadi fungsinya, yaitu untuk mengeluarkan udara atau cairan yang ada di dalam kafum torak, tetapi ini lebih permanen. Ya. Nah, ini adalah tube-nya, selangnya. Jadi selang ini masuk ke dalam kafum torak. Ya, masuk ke dalam kafum torak, nanti udara atau cairan ini akan keluar lewat sini. Ya, jadi indikasinya adalah pada hematotorak. Hematotorak itu adalah adanya darah di dalam kafum torak. Pneumotorak itu adalah adanya udara. Hematotorak adanya darah di dalam kafum torak. Kalau pneumo berarti ada udara di dalam kafum torak. Pleural effusion adanya cairan atau pus atau eksudat di dalam kafum torak. Emphysema itu adanya nanah di dalam kafum torak. Nah, ini semuanya bisa dikeluarkan dengan tube torakotomi. Next. Nah, ini adalah cara-cara untuk melakukan pemasangan tube torakotomi. Ya, biasanya dilakukan dipasang pada linea axillaris anterior dan ICS 5. Tentukan dulu titiknya di sini. Ya. Setelah tentukan titiknya, kita bius pasien dengan lidokain. Jadi lidokain disuntikkan. Setelah lidokain disuntikkan, dilakukan incisi, ya, irisan diperlebar, ya, kemudian tangan kanan, tangan ibu jari, telunjuk kita dimasukkan untuk menentukan ICS-nya, tempat kita memasukkan tube tadi itu. Nah, setelah itu baru dipasang tube seperti ini. Ya, tube-nya sudah terpasang seperti ini. Kemudian, nah ini tube-nya, kemudian cairan atau udara akan masuk ke dalam botol ini. Ya, ditampung dalam botol ini. Oke, next. Kemudian transfusi darah. Ya, transfusi darah itu mungkin adik-adik sudah tahu ya. Jadi pemindahan darah dari donor ke dalam darah resipien ya, resipien. Jadi jenis-jenis darah itu ada whole blood. Whole blood itu darah segar yang baru di donor. Jadi darah yang masih lengkap. Jadi ada plasmanya, ada eritrositnya, semuanya masih segar. Ini biasanya diberikan pada pasien-pasien dengan perdarahan yang akut.
ya. Kemudian ada namanya Pak red cell. Pak red cell itu darah itu dipilih yang dicari hanya eritrositnya saja. Ya, jadi isi dari jadah Pak red cell itu adalah hanya terdiri dari eritrosit saja. Nah, ini biasanya diberikan pada anemia kronis. Next. Nah, kalau trombosit pekat, ya ada trombosit siokpitrat, ini adalah hanya, jadi ini hanya terdiri dari trombosit saja isinya. Jadi bagian darah hanya terdiri dari trombosit saja isinya. Ya. Aduh. Maaf sebentar ya, Adik ya. Kirani. Gek, Kirani, Gek. Panggil Kirani. Panggil sini. Coba tolong, Gek. Cepat, Gek. Cepat, Gek. Cepat, Gek. Aduh, Kirani itu. Cepat, Bapak hilang anunya. Bantu cepat, Gek. Selamat siang, Adik. Selamat siang. Siang, dokter. Ada kesalahan teknis tadi ya? Sudah terdengar suaranya, dokter. Ya, sudah kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Kemudian yang pertama adalah plasma segar beku. Plasma segar beku itu adalah biasanya terdiri dari faktor pembekuan ini, ya. Terdiri dari faktor pembekuan biasanya diberikan pada pasien-pasien dengan terjadi perdarahan yang memanjang ataunya ada gangguan daripada faktor pembekuan. Sedangkan trombosit ini biasanya diberikan pasien-pasien dengan trombositopeni, kekurangan trombosit, biasanya pada pasien DAF dan sebagainya. Ya, next. Oke, saya kira cukup ya, adik-adik sekalian, karena waktunya sudah habis ya. Presentasi saya cukup.